Selamat pagi Pak Lalang, perkenalkan nama saya Yosifia Adventa Puspita dengan NIM A12 2019-06-178 dari kelompok A12 6507. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir yaitu rencana program CRM. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu CRM. CRM merupakan singkatan dari Customer Relationship Management, yaitu strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi. CRM menjangkau banyak bidang dalam organisasi, termasuk penjualan, pelayanan dan pemasaran. Tujuan dari CRM yaitu untuk mengetahui kebutuhan dan perilaku pelanggan agar perusahaan yang mengimplementasi CRM dapat memberikan layanan yang optimal kepada pelanggan dan mempertahankan hubungan pelanggan dengan perusahaan. Kemudian ada implementasi CRM. Seperti tujuan yang disebutkan sebelumnya, dengan mengimplementasikan CRM pada perusahaan, sistem dapat terintegrasi dan strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan dapat meningkatkan kepuasan dan kepuasan dari pelanggan. Kali ini kita masuk ke rencana program CRM, yaitu yang pertama kebutuhan teknologi baru. Seiring dengan berkembangnya teknologi di dunia terkhusus yang ada di Indonesia, maka perusahaan tentunya harus mengikuti tren teknologi informasi yang berkembang. Dengan mengikuti perkembangan, maka berikut adalah kebutuhan akan teknologi yang baru di perusahaan. Yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras merupakan kebutuhan teknologi baru yang utama. Perangkat keras dapat memenuhi segala kebutuhan perusahaan akan teknologi informasi yang ingin digunakan. Adapun perangkat keras terdiri dari pertama ada monitor, keyboard, CPU, dan yang terakhir ada mouse. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak juga mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya untuk mengembangkan sistem informasi di perusahaan. Perangkat lunak yang dibutuhkan terdiri dari sistem operasi, browser, dan aplikasi. Sistem operasi yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol seluruh fungsi perangkat keras seperti CPU, hard disk, memori, dan yang lainnya. Sistem operasi juga berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Di sini saya memberikan contoh seperti sistem operasi Windows, Linux, dan iOS. Yang kedua, browser yang memudahkan pengguna dalam mengakses halaman web tertentu pada internet. Website browser akan menampilkan data berupa teks, gambar, audio, ataupun video pada halaman yang diinginkan. Contohnya seperti Mozilla Firefox, Chrome, dan Opera. Dan yang terakhir ada aplikasi CRM di Tiger yang berbasis cloud yang memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa dengan memecahkan hambatan antara tim pemasaran, penjualan, dan dukungan yang ada di perusahaan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan teknologi baru yang dapat membantu berkembangnya teknologi informasi pada perusahaan, yaitu infrastruktur telekomunikasi. Infrastruktur telekomunikasi yaitu struktur fisik yang menjadi dasar sebuah jaringan komunikasi yang terbentuk dan mendukung komunikasi jarak jauh. Pada perusahaan, contoh infrastruktur telekomunikasi yaitu seperti smartphone dan telepon dan fax. Kemudian yang kedua ada pengaruh pada teknologi yang ada. Sebelum perusahaan mengimplementasikan CRM, perusahaan masih menjalankan proses bisnisnya secara manual, seperti promosi dan mendata pelanggan secara manual, masih memperlakukan pelanggannya sama rata atau tanpa ada perlakuan khusus atau unik terhadap pelanggan yang satu dengan yang lainnya. Menerima kritik dan saran pun tidak ditampung atau dikumpulkan, sehingga perusahaan dinilai masih kurang dalam mendengarkan suara pelanggannya atau masih kurang dalam mengembangkan usahanya.
Maka dari itu, perusahaan mengimplementasikan CRM agar semua proses bisnis perusahaan dapat terintegrasi dengan baik. Fitur-fitur yang disediakan oleh Vivoger yaitu yang pertama ada CRM atau Customer Relationship Management yang dapat mengatur semua data customer dari akun, kontak, hingga prospek atau harapan dari customer yang bersangkutan untuk perusahaan ke depannya. Yang kedua ada Salesforce Automation yang dapat melakukan penjualan produk dan billing atas customer. Yang ketiga ada Customer Service Tracking yang menampilkan layanan purna jual dengan perusahaan, baik itu komplain atau keluhan dari pelanggan atau servis produk. Fitur ini juga dapat menelusuri sampai mana proses service customer dijalankan. Yang keempat ada New Service, yaitu semacam pengingat atau notes. Yang kelima ada Corporate Calendar, yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas penting dalam perusahaan. Yang keenam ada Analytical Reports, yang berfungsi untuk menyediakan laporan yang sudah dianalisis dengan baik oleh sistem. Yang ketujuh ada Material Management, yaitu berisi fitur tentang manajemen dalam perusahaan dari segi pembelian atau purchase order dan segi penjualan atau sales order. Dan yang terakhir ada Synchronization yang bertujuan untuk mensinkronisasikan dengan aplikasi Intel seperti Microsoft Outlook atau Mozilla Thunderbird. Kelebihan lainnya yaitu Vivoger juga dapat terhubung dengan Gmail, WhatsApp, Google Drive, Facebook, dan aplikasi lainnya yang membuat pekerjaan perusahaan lebih mudah. Yang ketiga, ada dukungan dan kebutuhan pemeliharaan. Dukungan yang terus-menerus juga dibutuhkan oleh perusahaan. Dukungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan yaitu yang pertama ada pemimpin. Untuk dukungan dari pemimpin yaitu seperti menetapkan peraturan, tujuan, dan visi misi bagi perusahaan ke depannya. Yang kedua ada memberikan pelatihan khusus pada karyawan dalam mengoperasikan CRM yang akan diimplementasikan pada perusahaan untuk memudahkan proses bisnisnya. Yang terakhir ada memberikan kebijakan pada perusahaan. Kemudian dukungan kedua datang dari karyawan. Untuk dukungan karyawan dapat berupa yang pertama menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan yang kedua saling membantu dan bekerja sama dalam setiap pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu memelihara seluruh fasilitas perusahaan. Fasilitas perusahaan di sini seperti perangkat keras, perangkat lunak, ruangan atau semua yang ada di perusahaan. Selain dukungan, pemeliharaan sistem juga diperlukan perusahaan. Pemeliharaan sistem diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan menyempurnakan sistem yang sedang beroperasi di perusahaan. Hal-hal yang perlu diperlukan yaitu yang pertama ada pemantauan pengertian, kemudian ada mengantisipasi kemungkinan kecil, yang ketiga ada penyempurnaan sistem, yang keempat mengantisipasi faktor-faktor dari luar, dan yang terakhir ada mengantisipasi adanya gangguan virus, kerusakan atau kehilangan data, ataupun data yang dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung atau diakses oleh pihak luar perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu ada alternatif CRM. Selain aplikasi CRM Vivoger, terdapat aplikasi CRM yang memiliki keunikan lainnya. Salah satu contohnya yaitu Barantun, CRM, dan Call Center Solution. Apa sih itu Barantun? Barantun CRM dan Call Center yaitu sebuah penyedia layanan CRM dan Call Center terkemuka di Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memaksimalkan produktivitas dan efisiensi kerja tim sales agar mampu meningkatkan kinerja pada divisi sales dan marketing. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengoptimalkan sistem kerja pada divisi administrasi
dalam upaya meningkatkan interaksi pelanggan dan menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Contoh perusahaan yang sudah mengimplementasikan Barentun, yang pertama ada PT Kino Indonesia Tbk, kemudian yang kedua ada Viva Health, dan yang terakhir ada Si Cepat Express. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan perkataan. Terima kasih.